Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rabil Kusairi dengan NRP 033119405 kali 63 dari Teknik Geomatika ITS angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil penelitian saya yaitu penggunaan data citra satelit untuk mengidentifikasi varietas padi menggunakan metode linear spectral mixing dengan studi kasus Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Lalu Muhammad Jailani serta Bapak dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Hartanto Sanjaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Yang pertama yaitu Indonesia 95% masyarakatnya mengkonsumsi padi dan beras. Mengetahui nilai yang tinggi tersebut perlu dilakukan upaya menjaga tingkat kebutuhan konsumsi dan produksi padi. Lalu salah satu upaya tersebut dapat dilakukan dengan kontrol produksi padi berdasarkan varietasnya. Dalam bidang geomatika, untuk melakukan hal tersebut dapat dimanfaatkan menggunakan penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh yaitu pada data citranya dalam satu pixel terdapat yang namanya pixel campuran, yaitu beberapa objek yang terekam secara bersamaan dalam satu pixel. Untuk menangani hal tersebut, maka dilakukan metode linear spectral unmixing. Dengan alasan tersebut, maka terbentuklah penelitian ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang ada yaitu yang pertama apa saja varietas padi yang ada pada Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, lalu apa varietas padi yang dominan di Kecamatan Karangjati Ngawi, lalu bagaimana sebaran varietas padi pada wilayah penelitian yang dituju dan bagaimana keakurasian hasil penelitian ini. Lalu selanjutnya adalah terkait batasan masalah. Yang pertama yaitu varietas yang diteliti hanyalah varietas tanaman padi yang dominan ditanam di Kecamatan Karangjati pada saat survei, lalu lokasi yang akan dijadikan penelitian berada pada wilayah data vektor lahan baku sawah milik BPN di Kecamatan mohon maaf maksud saya BPS di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Lalu data citra yang digunakan adalah data citra satelit Sentinel-2 MSI multispectral instrumen level 2A pada tanggal 13 Januari pada wilayah penelitian, dan data citra satelit MODIS yang digunakan adalah data citra MCD 43C4 pada rentang 1 tahun yaitu Januari 2022 sampai dengan Maret 2023. Lalu untuk data vektor lahan baku sawah yang digunakan yaitu data vektor lahan baku sawah yang disetujui oleh ATR BPN dan dibangun oleh BIG dan saat ini digunakan oleh BPS. Lalu platform yang digunakan dalam pengolahan data adalah Google Earth Engine. Lalu untuk data sampel daun pada setiap varietas padi yang direkam hanyalah daun padi yang berada pada lokasi penelitian. Lalu selanjutnya yaitu perekaman data spektral padi harus berada pada fase generatif yaitu bulan Januari hingga Februari tahun 2023 dengan fase umur 55 sampai dengan 120 HST atau hari setelah tanam. Lalu untuk lokasi penelitian seperti yang tertera pada peta di depan yaitu berada pada Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Lalu selanjutnya yaitu alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan yaitu satu set laptop, lalu spektrometer yang saya gunakan untuk melakukan pengukuran data spektral, lalu Google Earth Engine yang digunakan untuk pemrosesan citra mulai dari penentuan fase hingga LSU, lalu Spectra Suite sebagai software pendukung spektrometer, lalu Windows 10 digunakan untuk pengoperasian, lalu Office 365 digunakan untuk pembuatan laporan dan analisis terkait data, lalu ArcGIS digunakan melakukan layouting hasil pengolahan menjadi peta. Lalu selanjutnya untuk alat dan bahan, untuk data vektor yang digunakan yaitu data vektor lahan baku sawah, lalu data citra yang digunakan yaitu citra satelit harmoni Sentinel-2 MSL multispektral level 2A yang mencakup wilayah penelitian pada tanggal 13 Januari, lalu data modis yang digunakan yaitu MCD 43C4 dengan rentang waktu Januari 2022 hingga Maret 2023 mencakup wilayah penelitian, serta data spektral dari setiap sampel daun varietas padi fase generatif pada lokasi penelitian yang direkam menggunakan alat spektrometer. Lalu beberapa dasaran teori yang saya gunakan yaitu yang pertama yaitu citra satelit modis. Alasan saya menggunakan citra satelit ini dalam penentuan fase tumbuh padi yaitu satelit ini memiliki resolusi temporal yang cukup cepat yaitu 1-2 hari, sehingga satelit ini dapat diandalkan dalam pemantauan terkait masa tumbuh padi. Lalu untuk satelit Sentinel-2, alasan menggunakan citra satelit ini dikarenakan citra satelit ini memiliki resolusi spasial yang cukup baik dan memiliki resolusi spektral yang cukup baik, sehingga data citra ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemrosesan metode linear spectral mixing. Untuk indeks spektral sendiri yang saya gunakan yaitu NDVI dan NDWI. NDVI dan NDWI saya gunakan dengan alasan untuk NDVI sendiri
dengan asumsi bahwa pada fase generatif sawah berada pada keadaan yang menguning sehingga NDVI dapat dimanfaatkan untuk melihat hal tersebut. Sedangkan untuk NDWI sendiri yaitu dengan asumsi bahwa sawah pada keadaan fase generatif akan tertutupi sehingga keadaan air tidak akan terdeteksi sehingga hal tersebut dapat diketahui juga menggunakan NDWI. Lalu selanjutnya yaitu untuk metode yang saya gunakan untuk menangani objek bercampur pada setiap pixel yaitu menggunakan linear spectral mixing. Lalu untuk tahap pelaksanaan penelitian yaitu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengolahan, dan tahap akhir. Lalu untuk tahap pengolahan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu data sampel member spectral varietas padi yang direkam menggunakan spektrometer, lalu data citra modis, dan data sentinel. Pada data member spektral varietas padi dari spektrometer yang direkam, yaitu pada setiap padi yang mewakili setiap varietas akan direkam menggunakan alat spektrometer, lalu selanjutnya akan diolah melalui software Excel untuk dilakukan pembersihan outlier dan penentuan nilai N-member sehingga menghasilkan N-member murni tiap varietas padi. Lalu selanjutnya pada bagian data citra modis dilakukan perhitungan indeks spektral NDVI dan NDWI hingga mendapatkan nilai threshold, dan itu semua dilakukan di Google Earth Engine. Lalu selanjutnya yaitu pada data Sentinel-2, yaitu mulai dari pengaplikasian nilai threshold yang didapatkan dari citra modis ke dalam citra Sentinel hingga menghasilkan sebaran fraksi N-member setiap varietas terklasifikasi juga dilakukan pada Google Earth Engine. Lalu selanjutnya pada bagian validasi ground truth dilakukan survei lapangan, lalu data survei lapangan tersebut akan dilakukan uji akurasi menggunakan confusion matrix yang dilakukan pada software Excel. Lalu selanjutnya dilakukan pembuatan peta sebaran varietas padi Kecamatan Karangjati ke Kabupaten Ngawi dengan skala 1:50.000 menggunakan software ArcGIS. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk hasil sendiri yang pertama yaitu untuk N-member setiap varietas padi, perekaman setiap bagian daun padi menggunakan spektrometer dilakukan pada 3 bagian daun, yaitu yang tertera pada gambar, yaitu pada bagian-bagian yang merah, yaitu pada bagian ujung, tengah, dan ujung yang lainnya. Lalu dari hasil perekaman menggunakan alat spektrometer tersebut akan dihasilkan data spektral yang dilakukan pembersihan outlier sehingga hasilnya seperti pada gambar yang sebelah kanan, yaitu salah satu hasil perekaman data sampel daun padi menggunakan spektrometer yang sudah dilakukan filtering outlier. Lalu selanjutnya dari hasil tersebut akan dilakukan rata-rata sehingga akan menghasilkan N-member setiap varietas yang diteliti. Untuk N-member varietas yang diteliti yang berhasil diteliti yaitu Inpari 32, Ciherang, dan Cibogo. Lalu selanjutnya yaitu pengidentifikasian fase generatif padi menggunakan citra modis. Saya lakukan terkait pemantauan 10 titik sampel pada area lokasi studi secara merata yang saya pantau selama 1 tahun, yaitu mulai dari Januari 2022 hingga Maret 2023 sehingga dihasilkan grafik time series NDVI pada Kecamatan Karangjati seperti gambar berikut. Begitupun juga untuk NDWI juga dihasilkan seperti pada gambar berikut. Lalu dari 10 titik sampel tersebut berdasarkan nilai indeks spektralnya saya lakukan rata-rata dan saya gabungkan sehingga hal tersebut saya lakukan untuk memudahkan saya melakukan analisis terkait penentuan nilai threshold sehingga dihasilkan grafik time series gabungan rata-rata dari NDVI dan NDWI. Untuk yang berwarna biru adalah milik NDVI dan untuk yang berwarna orange adalah milik NDWI. Lalu selanjutnya adalah didapatkan atau ditentukan nilai threshold berupa NDVI sebesar di atas 0,7 dan untuk NDWI yaitu kurang dari minus 0,65. Selanjutnya untuk fase generatif pada Sentinel-2 yang pertama yaitu hasil pemotongan data citra Sentinel-2 yang sesuai dengan data vektor lahan baku sawah seperti gambar berikut. Lalu hasil masking Sentinel-2 pada fase generatif berdasarkan nilai threshold dari citra modis yang tadi.
Lalu selanjutnya yaitu fraksi N member varietas padi Kecamatan Karangjati. Sebelum dilakukan LSU, maka dari hasil N member yang tadi didapatkan harus disesuaikan dengan band Sentinel 2. Maka didapatkan seperti berikut, yaitu digunakan sebanyak 4 band, yaitu band 2, band 3, band 4, dan band 8 pada citra satelit Sentinel-2. Lalu dihasilkan juga grafik pola reflektan and member impari 32 HDP hasil penyusunan Sentinel-2. Begitupun juga untuk varietas yang lain juga, tidak hanya varietas impari 32 saja. Berikutnya yaitu terkait N member Cibogo juga seperti itu. Lalu untuk N member Ciarang juga seperti itu. Baik, yang selanjutnya dari hal tersebut akan dilakukan terkait pemrosesan LSU atau linear spectral emissing dan dihasilkan sebaran dari semua N member varietas padi seperti gambar berikut. Lalu dan didapatkan juga rentang nilai N member setiap varietas padi pada setiap piksel citra Sentinel-2. Didapatkan untuk Impari 32 memiliki rentang nilai dengan minimal 0,510 dengan maksimal 0,941. Lalu untuk Ciharang dengan nilai minim 0 dan maksimal 0,257. Lalu untuk varietas Cibogo juga 0 sampai dengan 0,253. Dari nilai rentang ini diketahui bahwa varietas yang mendominasi pada setiap piksel yaitu Impari 32 dikarenakan nilainya semua nilai in-member Impari 32 tersebut memiliki nilai di atas 0,5. Lalu selanjutnya yaitu dengan hasil rentang tersebut dilakukan acuan 50% N-member dari varietas dominan untuk mengetahui sebaran varietas padi pada setiap piksel secara garis besar dan dihasilkan pada seperti pada gambar berikut, yaitu untuk yang berwarna merah yaitu varietas Impari 32 DB, lalu untuk berwarna hijau yaitu varietas selain Impari 32 DB yaitu varietas Ciherang dan Cibogo serta objek lain juga. Lalu selanjutnya yaitu Impari selanjutnya dilakukan klasifikasi pada N member varietas Impari 32 DB berdasarkan rentang nilainya yaitu 0,5 sampai dengan 0,94 dan hasilnya seperti berikut. Terdapat 4 klasifikasi kelas yaitu 0,25, 25 sampai 50, 50 sampai 75, 75 sampai 100%. Begitupun untuk varietas yang lain juga dilakukan klasifikasian 4 kelas sesuai dengan rentang nilainya dan juga Cibogo juga dilakukan seperti itu. Lalu selanjutnya selain itu didapatkan juga luasan area pada setiap varietas. Untuk Impari 32 DB sendiri didapatkan seluas 1095 hektar, sedangkan untuk varietas lain yaitu varietas gabungan dari Ciherang, Cibogo dan lain-lain yaitu sebesar 1184 hektar. Lalu saya lakukan uji akurasi, saya lakukan validasi ground truth pada lapangan dan berhasil terkumpul 62 titik koordinat lapangan. Lalu saya lakukan menggunakan perhitungan tabel confusion matrix dan didapatkan overall akurasi sebanyak 85,48% dan kappa akurasi 70,6%. Dan selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri diketahui bahwa varietas padi yang ditanam pada Kecamatan Karangjati yaitu ada Impari 32 DB, Ciherang dan Cibogo. Dan selain itu juga ada objek lain seperti varietas MR dikarenakan menurut petaninya langsung emang ada beberapa varietas yang terdapat seperti MR. Lalu selanjutnya yaitu varietas yang dominan di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi adalah Impari 32 HDB. Lalu selanjutnya adalah sebaran setiap N member varietas padi pada Kecamatan Karangjati berdasarkan peta adalah menyebar secara merata pada setiap wilayah dan terdapat beberapa bagian peta sawah yang homogen dan ada pula yang heterogen. Lalu selanjutnya yaitu keakurasian hasil penelitian ini dikatakan baik dikarenakan nilai overall akurasinya di atas 85%. Menurut USGS bahwa nilai terendah dari penginderaan jauh yaitu di bawah 85%. Sedangkan untuk kappa akurasinya menurut Landis dan Koch bahwa 70% termasuk
dalam angka kepercayaan sedang menuju ke tinggi, yaitu mendekati 80%. Lalu untuk saran sendiri, saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu penulis menyarankan untuk dapat menggunakan citra satelit yang memiliki resolusi spektral atau jumlah band yang lebih tinggi seperti citra hyperspektral. Lalu selanjutnya yaitu perbanyak N-member varietas padi atau pustaka N-member yang ada pada lapangan serta objek lain yang berpengaruh terhadap tutupan lahan. Baik, berikut adalah daftar pusaka yang penulis gunakan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Segala kritik dan masukan sangat membantu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.